Tidak hanya tantangan ekonomi secara umum, Kadin Indonesia juga mengingatkan pemerintah akan potensi korupsi dan inflasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transparansi dan tata kelola yang bersih akan menentukan kualitas makan bergizi gratis dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Distribusi dan penyediaan makanan juga menjadi tantangan bagi pemerintah yang perlu dijelaskan pada publik. Kadin berharap ada pengawasan yang ketat saat pelaksanaan makan bergizi gratis, sebab akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah. Makan bergizi gratis jika sesuai jadwal pemerintah, saudara, mulai diterapkan pada 6 Januari 2025. 3 juta murid sekolah menjadi target pelaksanaan di tahun 2025. Sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan. Nah, ini memang nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman dari WKU bidang sosial dan bencana dan juga nanti bidang sosial keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance ya sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Memang tahun 2024 tuh mengalami penurunan ya. Hanya di daerah Papua yang menghadapi kenaikan inflasi. Nah, tapi 2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah. Karena apa? Dengan adanya makan bergizi itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat. Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah? Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan supply.